Sin City was made, yeah. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya namanya Putri Irawan dengan NIM 11124000008. Perkenalkan, nama saya Fidizola Mega Widya Kurnia Pratama Priyadi dengan NIM 11124000085. Di video ini kami akan merangkum dan membahas materi jejaring kebijakan dan pemerintahan yang kami pelajari di kelas Bapak Edi Wahyudi SHMSI sebagai bentuk pemahaman kami terhadap materi perkuliahan dan untuk memenuhi evaluasi akhir semester. Dan langsung saja kita ke materinya. Kalau kita ngomongin evaluasi kebijakan, biasanya yang kebayang itu cuma soal berhasil atau tidaknya suatu program. Padahal ketika kebijakan dijalankan lewat jejaring, evaluasinya itu jadi jauh lebih kompleks. Dalam jejaring kebijakan, satu program itu nggak cuma dijalankan pemerintah saja, tapi melibatkan banyak pihak. Nah, evaluasi di sini bukan cuma melihat hasil akhirnya, tapi juga melihat apa saja sumber daya yang dipakai, bagaimana proses koordinasinya, hasil langsungnya apa, perubahan yang dirasakan masyarakat itu apa, sampai dampak jangka panjangnya. Misalnya nih, dalam penanganan banjir, kita nggak cuma menilai dari berapa banyak bantuan yang dibagikan. Yang juga penting adalah bagaimana koordinasi antar lembaga itu berjalan, apakah bantuan tepat sasaran, dan apakah setelah itu masyarakat jadi lebih percaya pada pemerintah. Menurut kami, evaluasi kebijakan dalam jejaring itu sangat penting karena bisa dijadikan alat belajar bersama. Tapi tantangannya juga besar karena setiap aktor itu punya kepentingan berbeda dan nggak semuanya terbuka soal data. Di sini kami paham bahwa digitalisasi itu bukan sekedar pakai aplikasi atau sistem digital, tapi soal mengubah cara kerja pemerintahan dan jejaring aktor. Digitalisasi bikin proses jadi lebih cepat dan transparan. Sekarang data jadi kunci utama dalam pengambilan kebijakan. Dengan data yang baik, pemerintah bisa bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, bukan berdasarkan asumsi. Teknologi seperti pengolahan data besar, kecerdasan buatan, dan sistem digital lainnya membantu pemerintah memantau kondisi secara real time. Layanan publik yang sekarang bisa diakses secara online bikin masyarakat lebih mudah dan pemerintah lebih responsif. Contoh, negara yang sering dibahas itu Estonia. Di sana warga bisa ikut pemilu secara online lewat sistem yang disebut e-voting. Jadi mereka nggak harus datang ke TPS, cukup pakai identitas digital dari rumah, tapi pemilu konvensional tetap ada. Jadi online ini sifatnya pilihan bukan wajib. Menurut kami, sistem ini menunjukkan kalau digitalisasi kebijakan bisa jalan lebih efektif. Tapi jelas butuh kesiapan infrastruktur keamanan data dan kepercayaan publik yang kuat. Kalau diterapkan di negara lain, belum tentu langsung cocok sih. Teknologi juga punya sisi tantangan. Masih ada kesenjangan akses teknologi, terutama di daerah. Selain itu, keamanan data juga jadi isu serius. Jadi inovasi kebijakan harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan aturan yang jelas soal perlindungan data. Kami memahami bahwa kebijakan publik itu nggak cuma dibentuk dalam satu negara. Bentuk kebijakan di nasional justru dipengaruhi oleh interaksi di tingkat internasional dan regional. Kalau kita ngomong level internasional, itu artinya negara-negara saling berhubungan lewat berbagai forum dan kerjasama. Bentuknya bisa macam-macam, ada organisasi internasional, ada juga pertemuan antar negara. Di level ini, kepentingan setiap negara sering berbeda, jadi proses kebijakannya penuh dengan negosiasi dan kompromi. Karena posisi negara itu di level internasional nggak selalu seimbang, maka negara-negara membentuk jejaring kebijakan regional. Tujuannya supaya negara-negara di satu kawasan bisa saling menguatkan posisi dan menghadapi isu bersama. Disinilah kerjasama regional jadi penting sebagai penghubung antar kebijakan internasional dan kebijakan nasional. Contohnya bisa kita lihat di ASEAN. Negara-negara Asia Tenggara membangun jejaring kebijakan untuk menjaga stabilitas kawasan, baik di bidang ekonomi, keamanan, maupun sosial. Cara kerjanya lebih fleksibel dan mengutamakan masyarakat, sehingga setiap negara tetap punya ruang menyesuaikan kebijakannya masing-masing. Kalau dibandingkan dengan itu, Uni Eropa punya jejaring kebijakan regional yang lebih terintegritas. Negara-negara anggotanya bukan cuma berkoordinasi, tapi juga menyepakati aturan bersama yang mengikat. Akibatnya, kebijakan regional di Uni Eropa bisa diterapkan lebih seragam, meskipun konsekuensinya ruang kebijakan nasional jadi lebih terbatas. Kalau ngomongin level internasional, itu nggak selalu berarti PBB. Internasional itu ruang yang lebih luas, bisa lewat organisasi seperti PBB, tapi juga bisa lewat forum seperti KTT, di mana negara-negara duduk bersama agar menyepakati kebijakan. Di dalam forum seperti ini, negara maju dan negara berkembang bertemu dalam satu ruang yang sama, tapi dengan posisi yang tidak selalu seimbang. Negara maju biasanya mempunyai pengaruh lebih besar karena kekuatan ekonomi, teknologi, dan politiknya. Sementara itu, negara berkembang seringkali harus berjuang lebih keras agar kepentingannya tetap diperhatikan. Dari sini kami menarik kesimpulan bahwa jejaring kebijakan global dan regional itu saling terhubung.
Kebijakan internasional memberi arah umum, jejaring regional menyesuaikan dengan konteks kawasan, dan negaranya menerapkannya sesuai kondisi nasional. Tantangannya, bagaimana negara bisa aktif dalam jejaring tersebut supaya tidak hanya menjadi pihak mengikuti kebijakan, tapi juga ikut membentuk arah kebijakan. Pernahkah kita sadari bahwa sebuah kebijakan sebenarnya tidak pernah berjalan sendiri? Karena dalam praktiknya, kebijakan itu lahir dari interaksi banyak pihak. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, serta kelompok-kelompok lain yang memiliki kepentingan. Pihak-pihak tersebut saling terhubung, bertukar informasi, dan berkoordinasi. Pola hubungan inilah yang dikenal sebagai jejaring kebijakan yang bertujuan agar kebijakan dapat dijalankan secara lebih terarah dan tidak saling tumpang tindih. Seiring dengan perkembangan zaman, cara kerja jejaring kebijakan juga mengalami perubahan. Peran teknologi menjadi semakin penting, yang dimana pengolahan data kebijakan kini dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sementara komunikasi antar aktor kebijakan semakin mudah melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut semakin mendorong proses pengambilan kebijakan menjadi lebih terbuka dan responsif. Perubahan tersebut juga turut memperkuat pendekatan kolaboratif dalam kebijakan publik, di mana pemerintah tidak lagi bekerja secara terpisah, melainkan membangun kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi saja, tetapi memiliki peluang yang lebih besar untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Nah, akan tetapi, dalam pelaksanaannya, jejaring kebijakan juga menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kepentingan antar sektor seringkali menimbulkan tarik-menarik kepentingan, komunikasi yang kurang efektif, kebijakan yang belum selaras antar instansi, serta keterbatasan anggaran dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Tapi di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik dengan melibatkan berbagai pihak untuk membuka ruang bagi penyempurnaan kebijakan agar lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, masukan dari berbagai stakeholder juga menjadi modal penting dalam proses tersebut. Agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, penguatan kapasitas institusi perlu menjadi perhatian. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan yang memadai dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Di sisi lain, peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi hal yang penting. Melalui dialog, forum diskusi, dan edukasi kebijakan, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, masa depan jejaring kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi, kekuatan kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi secara tepat. Apabila ketiga aspek tersebut dapat dijalankan secara seimbang, jejaring kebijakan tidak hanya menjadi konsep, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjawab berbagai persoalan publik. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.